Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malikatun Hasanatil Marwah TS dengan nomor induk mahasiswa 18122110102, kelas bimbingan konseling 6C. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait materi dari kelompok 10 yang bertemakan teori karir super. Dan sebelum kita mulai pembahasan kita, saya ingin memberikan sedikit motivasi agar kita bisa semangat untuk mengembangkan karir kita. Yang pertama dibahas pada teori super atau teori karir super adalah yang pertama sejarah teori super, di mana super menggambarkan sebuah perkembangan karir itu dipandang dari segi yang amat sangat luas, dan perkembangan itu mengarah kepada perkembangan jabatan, di mana perkembangan jabatan ini sebagai proses mempengaruhi berbagai faktor kehidupan manusia, di mana seseorang itu ketika dia mendapatkan sebuah jabatan, dia akan ketika ia bekerja, maksud saya adalah bagaimana dia untuk berusaha mendapat suatu jabatan dalam pekerjaannya, seperti itu. Lalu teori ini mengarah pada konsep diri seseorang, di mana seseorang itu bisa memilah atau membenarkan bagaimana arah karirnya, atau dia bisa menata dirinya untuk lanjut ke arah yang mana, atau menyiapkan karirnya sematang mungkin untuk kedepannya. Pembahasan yang kedua adalah tahap perkembangan teori karir super. Yang pertama ada teori pertumbuhan yang dialami oleh anak usia 0 sampai dengan 14 tahun. Pada usia ini, seseorang atau anak itu bertumbuh dari dia mulai bisa mengenal wajah atau mengenal warna, yang warna itu masih abstrak, hitam dan warna-warna tertentu, sampai dia di usia balita ia mulai berjalan, sekolah, lalu mulai masuk kepada fase remaja. Itu adalah tahap pertumbuhan dalam perkembangan karir super. Lalu yang kedua adalah tahap eksplorasi, di mana ini pada usia 15 sampai 24 tahun. Seseorang yang pada usia 15 sampai 24 tahun itu di mana fase atau tahap perkembangan karir ini menjadi dia mencari tahu terkait karir yang akan ditempuhnya, di mana tadi pertumbuhan dia sudah menyiapkan atau mungkin sudah mendengar atau terbiasa dengan keadaan karir seseorang. Di tahap eksplorasi ini dia mencari info atau pengetahuan terkait dengan jabatan atau karir yang akan ditujunya atau cita-citanya, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah tahap pembentukan, di mana usia 25 sampai dengan 44 tahun. Di mana tahap ini seseorang membentuk dirinya untuk menjadi siap akan karir yang ingin didambakannya. Misalkan seseorang dari usia 0 sampai 14 tahun memiliki ketika sekolah anak yang usia 6 sampai 7 tahun, jika ditanya terkait cita-cita, dia akan menjawab seorang dokter. Jadi ketika pertumbuhan dia akan mencari dia akan saya itu ingin menjadi dokter, seperti itu. Lalu
ketika di tahap eksplorasi, dia mencari apa saja pekerjaan dokter atau apa yang harus dilakukannya untuk menjadi dokter atau untuk mewujudkan cita-citanya. Lalu yang ketiga tadi pembentukan, di mana dia membentuk dirinya untuk menjadi dokter dengan bersekolah, atau mungkin setelah bersekolah dia mendapat ilmu-ilmu terkait dokter, terus praktek dan lain sebagainya yang masuk kepada syarat untuk menjadi seorang dokter. Lalu yang keempat adalah pemeliharaan, tahap pemeliharaan, di mana tahap ini terjadi pada usia 45 sampai 64 tahun, di mana seseorang yang dalam tahap pemeliharaan ini dia sudah memiliki pekerjaan tetap yang dia pelihara. Misalkan dia fokus untuk menempuh apa yang karir yang telah dicapai di saat dia mendapat di tahap pembentukan. Yang di tahap pembentukan misalkan tadi menjadi dokter, dia pembentukan pada dia melamar untuk menjadi dokter, dia bersekolah sebelumnya, sekolah terkait kesehatan yang berhubungan dengan kedokteran dan lain sebagainya. Lalu di usia 25 sampai 44 tahun, di mana tahap pembentukan dia melamarkan pekerjaan atau bekerja sebagai dokter. Lalu di tahap pemeliharaan ini, di mana ia memelihara jabatan atau memelihara karir yang ia tempuh. Misalkan ia menjadi dokter, jadi ia melakukan sesuai dengan apa yang dijalankannya, tidak ke arah pembentukan lagi, karena dia sudah pada fase pemeliharaan. Lalu yang kelima atau yang terakhir adalah tahap kemunduran, di mana usia yang tertera adalah di atas 65 tahun. Pada usia ini, kenapa tahap yang dibahas adalah tahap kemunduran? Usia 65 tahun itu adalah usia di mana seseorang itu jika seorang itu pegawai negeri ataupun yang memiliki kontrak kerja sampai dengan 60 tahun, 65 tahun ke atas itu sudah tidak dipekerjakan, itulah tahap kemunduran, di mana seseorang yang dulunya seorang dokter ketika dia mulai di usia 65, daya tahan tubuh menurun, lalu kesehatan menurun dan lain sebagainya, atau masa jabatannya itu memiliki masa di mana dia pensiun, itu adalah masa kemunduran dari seseorang. Jadi ada 6. Yang pertama adalah tahap pertumbuhan, yang kedua adalah tahap eksplorasi, yang ketiga adalah tahap pembentukan, yang keempat adalah tahap pemeliharaan, yang kelima adalah tahap kemunduran. Materi yang selanjutnya adalah terkait dengan tahap kematangan karir super, di mana tahapan ini membahas ada 4 bahasan atau 4 tahapan yang harus dilalui seseorang untuk dapat dikatakan matang dalam karir. Yang pertama adalah perencanaan, di mana aspek ini mengukur tingkat perencanaan seseorang, yang mana tingkat perencanaan ini diukur dari bagaimana kesiapan seseorang atau konseli dalam menata karirnya, dari mulai perencanaan yang harus pokok atau perencanaan eksternal ataupun perencanaan internal. Lalu yang kedua adalah eksplorasi. Aspek ini dibahas atau diungkapkan seseorang itu dalam bentuk informasi, di mana seseorang atau klien atau konseli itu dia mencari informasi terkait dengan
karir yang sudah direncanakan sebelumnya. Misalkan seorang guru, dia sudah merencanakan, saya ingin menjadi seorang guru ke depannya. Jadi dia ketika tahapan eksplorasi, dia mencari informasi terkait seorang guru. Misalkan dia ingin menjadi guru di desanya, jadi dia mencari informasi bagaimana penerimaan seorang guru di tempat dia tinggal. Lalu yang ketiga itu adalah kompetensi informasional, yang dimana mengukur penilaian mengenai jenis-jenis pekerjaan, cara untuk memperoleh pekerjaan, peran-peran dalam dunia kerja. Jadi dalam kompetensi ini atau dalam kompetensi informasional ini, seseorang atau konseli itu diharapkan untuk mengetahui nilai-nilai mengenai jenis-jenis pekerjaannya. Jadi dia sudah paham akan pekerjaan yang akan dia jalani atau pekerjaan yang akan ia pilih. Jadi dia setelah dia perencanaan, lalu eksplorasi terkait informasi pekerjaannya, lalu di tahap ini dia itu harus tahu, harus jelas bagaimana pekerjaan yang akan dijalaninya, atau pekerjaan itu ke arah mana, apakah benar sesuai pemikirannya sebelum dia mengetahui informasi itu, apakah ini yang ia mau, seperti itu. Lalu yang keempat adalah pengambilan keputusan, di mana setelah perencanaan, eksplorasi, lalu kompetensi informasional itu sudah bulat, dia sudah merencanakan, lalu eksplorasi itu sesuai dengan perencanaan sebelumnya, lalu kompetensi informasional itu setelah ia merencanakan, lalu explore, dia mendapatkan apa peranan penting dalam pekerjaannya. Lalu yang terakhir adalah keputusan, di mana seseorang itu dapat mengambil keputusan bahwa hal ini atau karir yang akan ditempuhnya itu memang benar, ataupun mungkin dia tidak merasa yakin dengan pekerjaannya. Jadi dia bisa memutuskan antara lanjut ataupun mundur, seperti itu. Materi yang selanjutnya adalah terkait dengan kekurangan dan kelebihan teori super. Sebelum kita membahas terkait kekurangan teori super, ada baiknya kita mengetahui kelebihannya agar kita bisa memilih antara teori yang lain untuk membandingkan bagaimana teori ini menjadi lebih baik. Nah, kelebihan dari teori super terletak pada kemampuan individu atau konseli untuk membentuk konsep dirinya, atau dia bisa memilih sesuai dengan apa yang ia sukai atau apa yang ia inginkan atau apa yang ia cita-citakan. Jadi karir itu terbentuk dari dirinya sendiri, akan konsep dirinya, bagaimana ia telah menyiapkan, atau dia misalkan dia memiliki potensi dalam bidang seni atau dalam bidang olahraga atau seperti itu, dia sudah menentukan. Nah, inilah yang saya sukai, seperti itu. Kelebihannya, dia bisa memilih sendiri atau bisa memilih sesuatu yang disukainya. Lalu yang kelemahannya atau kekurangannya dari teori super itu adalah di mana seseorang ketika ia tidak dapat menentukan konsep dirinya, itulah yang menjadi hambatannya. Maka dia tidak bisa memilih karir apa yang cocok untuknya, atau karir mana
atau dia hanya mempertanyakan apa sih kemampuan saya, atau apa sih bakat dari diri saya, itulah yang dipertanyakannya, yang dari kekurangan teori super, di mana seseorang itu dia membutuhkan, ketika ia tidak bisa mengembangkan ini, dia harus membutuhkan bimbingan dari orang tuanya atau bimbingan dari gurunya. Jika tidak, maka hal itu tidaklah menjadi baik baginya, seperti itu. Jadi kelebihannya adalah di mana seseorang yang memiliki kesukaan terkait karir yang akan ditempuhnya bisa memilih dengan baik, dan seseorang yang masih diambang karir atau masih bimbang mau ke arah mana, atau karir apa yang baik untuknya, dia merasa tidak terpenuhi dengan perkembangan karir dalam dirinya, seperti itu. Baik, di sini kami akan menjelaskan sedikit dari beberapa jurnal yang bersangkutan atau membahas tentang teori super. Di sini saya mengambil salah satu dari jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling. Jurnal ini berjudulkan Efektivitas Program Bimbingan Konseling Berbasis Teori Super untuk Mengembangkan Identitas Vokasional Remaja, volume 4 nomor 1 tahun 2018. Kita langsung mengambil hasil efektivitas dari teori super tersebut. Apakah dari penelitian ini dapat kita ulas, atau dapat kita baca, atau dapat kita pahami bahwasanya ketika remaja itu bagaimana dia untuk mengenal identitas vokasionalnya. Dalam peneliti dari jurnal ini melakukan penelitian sebelum para remaja itu mendapatkan bimbingan konseling karir dari teori super. Dapat dilihat bahwasanya teori ini, penelitian hasil dari pengambilan sampel sebelum terkenai bimbingan konseling tersebut adalah kebanyakan dari remaja itu kesulitan untuk mengenal identitas dirinya, identitas vokasional dirinya. Dan setelah penjelasan itu, setelah peneliti memberikan konseling karir terkait dengan teori super, hal ini menjadikan nilai akhir dari hasil dari asesmen itu berkembang, meningkat drastis dari sebelumnya, yang mana artinya teori ini bisa menjadi efektif apabila bimbingan konseling karir bagi seseorang atau remaja itu diberikan dan diterapkan pada sekolahnya. Setelah kita menjelaskan di awal terkait dengan bagaimana teori super, sejarah teori super, ada kelebihan dan kekurangan, tahapan dan lain sebagainya. Di sini kami menjelaskan bahwasanya teori super dapat menjadi teori yang efektif dalam perkembangan karir seseorang itu, atau perkembangan karir individu itu, jikalau di awal ia mendapatkan bimbingan konseling karir dengan teori super. Apabila ia sebelumnya tidak memiliki perkembangan atau bimbingan karir dari super, maka hal ini juga menjadi kekurangan. Dia tidak bisa menemukan konsep dalam dirinya,
menemukan arah jalan untuk ke karirnya ke depannya, dia akan merasa tidak bisa menentukan arah jalan karirnya ke arah yang kemana dan seperti apa. Dan mudah-mudahan perkembangan karir super dari saya. Baik, cukup sekian teori yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita semua dan kita senantiasa bisa terus maju untuk mencapai karir yang kita inginkan. Dan mudah-mudahan hal ini pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.